menekankan kepada PSSI agar tidak terlalu berbesar ego untuk memulangkan kembali Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Hal itu tentunya berdasarkan pada jejak atau rekam jejak dari Sintayong yang sudah banyak memberikan perubahan kepada skuad Garuda. Berikan informasi selengkapnya untuk Anda. Bahwa sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Sintayong sampai Juni dengan dua parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027, yaitu apa? Meloloskan tim Indonesia senior ke 16 besar. Kedua, meloloskan tim U23 kita ke 8 besar. Itu kesepakatannya. Dan kalau terjadi, automatically kita bicara sampai 2027. Nah, apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Tapi kan saya dididik selama ini sebagai profesional. Erick Thohir putar haluan, resmi umumkan Sintayong kembali tangani timnas Indonesia, pasca kegagalan di era Patrick Kluivert. Setelah melalui masa penuh gejolak dan tekanan besar dari publik sepak bola nasional, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya mengambil keputusan yang paling dinanti-nantikan oleh mayoritas pecinta sepak bola tanah air. Dalam langkah yang disebut sebagai bentuk pemulihan arah untuk tim nasional, Erick Thohir secara resmi mengumumkan bahwa pelatih asal Korea Selatan, Sintayong, kembali dipercaya untuk menangani timnas Indonesia. Keputusan ini datang tak lama setelah kegagalan menyakitkan skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert, yang gagal membawa Indonesia lolos ke ajang Piala Dunia 2026 zona Asia. Kegagalan tersebut membuat kepercayaan publik menurun tajam terhadap manajemen tim nasional. Supporter, pengamat, hingga mantan pemain terus mendesak PSSI untuk segera melakukan evaluasi total dan mengembalikan Sintayong, sosok yang dianggap paling memahami karakter sepak bola Indonesia. Pasca kekalahan terakhir yang memastikan Indonesia tersingkir dari babak kualifikasi, media sosial dipenuhi dengan tagar-tagar kembalikan Sti. Dukungan dari berbagai kalangan terus membesar, mulai dari kelompok supporter, komunitas sepak bola, hingga tokoh publik yang peduli terhadap kemajuan tim nasional. Mereka menilai, di tangan Sintayong, Indonesia sempat mengalami lompatan besar baik dari sisi mentalitas, disiplin, maupun kualitas permainan. Puncaknya, desakan ini sampai ke telinga Erick Thohir. Sebagai pemimpin PSSI, ia menyadari bahwa keputusan untuk mengganti pelatih bukan sekadar soal strategi, tapi juga soal kepercayaan publik. Setelah melalui serangkaian evaluasi dan pertemuan internal bersama jajaran Exco PSSI, Erick akhirnya memutuskan untuk memanggil kembali Sintayong dan memintanya memimpin skuad Garuda menghadapi dua agenda besar, Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan ini diambil bukan hanya karena tekanan publik, melainkan karena kebutuhan akan kontinuitas pembangunan tim nasional. Ia menilai bahwa fondasi yang sudah dibangun oleh Sintayong sebelumnya tidak boleh dibiarkan hilang begitu saja. Era Patrick Kluivert dianggap sebagai masa transisi yang tidak berjalan mulus. Meski sempat membawa semangat baru dengan filosofi sepak bola menyerang ala Eropa, namun pendekatannya dinilai kurang cocok dengan karakter pemain Indonesia. Masalah adaptasi, komunikasi, dan konsistensi taktik membuat performa tim nasional menurun drastis. Erick menyebut bahwa langkah mengembalikan Sintayong merupakan bentuk kembali ke jalur yang benar. PSSI kini berkomitmen memberikan dukungan penuh, baik dari segi fasilitas latihan, program pengembangan pemain muda, maupun manajemen profesional yang lebih terstruktur. Bagi Sintayong sendiri, kembalinya ke kursi pelatih tim nasional bukan hal yang mudah. Ia sempat meninggalkan Indonesia setelah kontraknya berakhir dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Namun kecintaannya terhadap tim Garuda serta hubungan baiknya dengan para pemain dan supporter membuatnya tak menutup pintu untuk kembali. Pelatih asal Korea Selatan itu disebut menerima tawaran Erick Thohir setelah melalui pembicaraan intens di Seoul. Dalam negosiasi tersebut, Sintayong dikabarkan meminta beberapa syarat penting, termasuk kebebasan memilih staf pelatih, sistem pemusatan latihan jangka panjang,
serta jaminan dukungan penuh dari federasi dalam program pembinaan pemain muda. Shin Tae-yong juga menegaskan bahwa misinya kali ini bukan sekadar membawa Indonesia berprestasi di turnamen regional, tetapi membangun fondasi menuju Piala Dunia 2030. Ia ingin melanjutkan program pembinaan yang sempat ia mulai sejak 2020, terutama dalam hal kedisiplinan, kebugaran fisik, dan taktik modern yang sudah diterapkan pada generasi pemain muda. Kabar kembalinya Shin Tae-yong disambut dengan penuh sukacita oleh para pemain tim nasional. Kapten tim, JIZ, menyebut bahwa STY adalah sosok pelatih yang memahami potensi pemain Indonesia. Begitu pula dengan pemain lain seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam yang menyatakan rasa bahagia mereka di media sosial. Supporter pun menyambut keputusan ini dengan euforia besar. Dalam waktu singkat, tagar-tagar Welcome Back Stay menjadi trending di berbagai platform. Bagi mereka, sosok Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih, melainkan simbol perubahan dan kebangkitan sepak bola Indonesia. Banyak yang masih ingat bagaimana di tangan STY, Indonesia berhasil tampil mengejutkan di Piala Asia 2023, menembus babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, Timnas juga sempat mencatat hasil impresif di SEA Games dan kualifikasi Piala Dunia 2022, menunjukkan progres yang signifikan meski belum maksimal. Dukungan langsung dari pemerintah. Langkah Erick Thohir ini juga mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya sempat menegaskan pentingnya pembenahan total di dunia sepak bola Indonesia. Prabowo disebut turut memberikan lampu hijau terhadap keputusan PSSI mengontrak kembali Shin Tae-yong. Menurut sumber internal, pemerintah akan terus memberikan dukungan logistik dan finansial melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, agar program pelatihan dan kompetisi dapat berjalan maksimal. Tujuannya jelas, mengembalikan kepercayaan publik dan membangun tim nasional yang benar-benar tangguh di tingkat Asia. Masa depan timnas di tangan STY. Kini, Shin Tae-yong akan menghadapi tantangan besar. Ia harus membangun kembali tim yang sempat kehilangan kepercayaan diri setelah kegagalan di era Kluivert. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan evaluasi pemain dan menyiapkan program pemusatan latihan jangka panjang. Ia dikabarkan akan kembali memantau pemain-pemain yang berkarir di luar negeri seperti Rafael Struijk, Sandy Walsh, dan Ivar Jenner, serta membuka peluang bagi talenta muda dari kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Dalam visinya, STY ingin membentuk tim nasional yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga mental dan disiplin seperti tim-tim besar Asia lainnya. PSSI pun siap memberikan dukungan penuh. Program pemusatan latihan akan digelar secara berkesinambungan, sementara rencana uji coba internasional melawan tim-tim Asia Timur dan Timur Tengah sudah mulai disusun. Penutup, harapan baru untuk sepak bola Indonesia. Kembalinya Shin Tae-yong menjadi sinyal kuat bahwa PSSI dan pemerintah serius ingin mengembalikan kejayaan sepak bola nasional. Erick Thohir menyadari bahwa membangun tim nasional bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan perjalanan panjang yang memerlukan konsistensi dan kepercayaan. Publik kini menaruh harapan besar di pundak Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan itu bukan hanya pelatih, tetapi simbol disiplin,